Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamirul Hakim dari program studi S1 Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi otonomi daerah. Jadi kali ini saya akan sedikit mendalami terkait otonomi daerah. Oke. Perlu kita ketahui, otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban bagi pemerintahan daerah otonom, di mana daerah otonom yang mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat di suatu daerah otonom tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian otonomi daerah memiliki tujuan, diantaranya distribusi regional yang merata dan adil. Jadi yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, menjaga hubungan yang harmonis antar pusat, daerah, antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan praksara dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi sebenarnya pemerintahan otonomi daerah ini memiliki tujuan yang tidak jauh dari kepentingan yang ada di suatu daerah. Di pasal 18 ayat 1 tahun 1945, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan pemerintahannya terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dalam perundang-undangan. Asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini terbagi menjadi dua. Ada yang asas sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi, aturan yang bersumber dari pemerintahan pusat. Jadi sentralisasi ini peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di mencakup seluruh daerah. Contohnya aturan lalu lintas. Kemudian desentralisasi, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Jadi peraturan ini dibuat oleh pemerintahan di suatu daerah tersebut. Contohnya ya KPUD melaksanakan proses pilkada. Kemudian wewenang pemerintahan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, penarikan pajak daerah, distribusi warga. Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat itu ada dua alasan ya. Pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik. Yang kedua, partisipasi, transparansi. Otonomi daerah juga perlu pendekatan teknokratik. Apa itu teknokratik? Ya, jadi teknokratik itu ada tiga kalau tidak salah, yaitu pemberian motivasi, pemberian penguatan, dan pemberian perlindungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Apabila ada kesalahan kata dalam berbicara, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.